Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Intan Azura dengan Stanbook A11122081, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B. Baik, di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Bangkit. Pandanganku pada langit tua, cahaya bintang berkelap-kelip mulai hilang oleh kesunyian malam. Aku berjalan menyusuri lorong malam sepi dan gelap. Cahaya bulan malam ini begitu indahnya. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan. Konflik dengan orang tua karena tidak lulus sekolah, hari ulang tahun yang gagal dirayakan, dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus. Belum lagi si adik yang menyebalkan, teman-teman yang konvoi merayakan kemenangan. Sedangkan aku, hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Angin malam berhembus menebarkan senyumku walau sakit dalam hati mulai mengiris. Sesekali aku menghapus air mataku yang jatuh tanpa permisi. Sakit memang putus cinta. Rasanya beberapa saat lalu aku masih bisa mendengar kata-kata terakhirnya yang terngiang-ngiang merobek otakku. Sudah sana, kejarlah keinginanmu itu. Kamu kira aku tak laku, jadi begini sajakah caramu? Oke, aku ikuti. Semoga kamu tidak menyesal mengkhianati cinta suci ini. Beberapa kata yang sempat masuk ke HP-ku. Diikuti telepon yang sengaja kumatikan karena kesal atau muak. Aku termenung di pinggir jalan memegang kepalaku yang sakit. Selamat malam, sorry mbak, kayaknya lagi sedih banget. Boleh aku minta duitnya? Seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri dengan jalan yang tak beraturan. Ia mengeluarkan sebilah pisau lipat dan mengancamku. Aku hanya terdiam, tak berkata, membuatnya sedikit bingung. Aku meraih tas di sampingku dan menyerahkan padanya. Ini, ambil semua, aku tak butuh semua ini. Aku hanya ingin mati. Aku melemparkan tas ke hadapannya yang disambut dengan senyum picik dan ia pun menghilang di gelapnya malam. Aku bangkit berdiri dan berjalan menyusuri malam. Berdiri menatap air sungai yang mengalir, airnya deras. Di sini, di atas jembatan tua ini, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Aku berdiri menatap langit yang bertabur bintang. Rasanya tak ada yang penting bagiku sekarang. Perlahan-lahan aku berjalan menaiki jembatan dan berdiri bebas. Menutup mata dan tinggal beberapa senti lagi aku akan jatuh. Aku perlahan mengangkat kaki kananku dan tiba-tiba sosok pemabuk yang menodong pisau padaku tadi menarik bajuku dan menampar pipiku kuat. Keras sekali tamparannya. Ini uang dan tasmu, aku tak butuh. Aku lebih baik mati kelaparan daripada melihat wanita lemah sepertimu. Ia menarikku turun dan melemparkan tas di atas tanah. Dan ia berlalu pergi. Aku bangkit meraih tasku kembali menyusuri tangga turun. Sosok yang tadi, pria mabuk yang ternyata seumuran denganku. Di sekujur tubuhnya penuh tato dan tubuhnya kurus sekali. Ia berdiri termenung pada tangga jalan, sesekali menatap langit dan menghapus air matanya. Boleh aku berdiri bersamamu? Aku menyapanya, tapi ia hanya berdiam membisu. Aku berdiri di sampingnya, menunggu sampai kapan ia akan berdiri pergi dari sini. Kenapa kamu menamparku? Kenapa kamu menolongku? Aku sudah tak berarti lagi. Pria yang aku cintai bertahun-tahun mencapakanku dengan tuduhan yang tak jelas. Aku memulai pembicaraan dengan sesekali menghapus air mata akibat dari gejolak di hatiku. Apa kamu akan terdiam atau aku mengusikmu? Aku melihatnya dan ia balik menatapku tajam. Aroma alkohol dari mulutnya jelas tercium saat ia bicara, maafkan aku. Sungguh aku minta maaf. Menurutku, kamu terlalu lemah, masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Bukankah setiap hari kita merasakan hal yang sama? Ia berkata sembari mengulurkan tangannya yang ternyata cuma 2 jari yang utuh. Aku mulai merinding karena sedikit takut, sehingga aku tak membalas uluran tangannya. Kaget ya mbak, jariku yang lain dipotong oleh preman karena persaingan. Hidup di jalan sepertiku ini
Hawanya sangat dingin dan penuh nyali besar. Bahkan untuk tertidur saja itu sulit. Harus rela kedinginan, digigit nyamuk, dan tempatku tidur hanya di emperan toko. Dan kalau sudah penuh oleh gembel lain, terpaksa aku harus mencari tempat lain yang menurutku layak. Maaf bila aku mengambil tasmu. Aku butuh makan. Sudah 3 hari aku tidak makan. Sisa makanan di tong sampah sudah membusuk karena hujan kemarin. Biasanya aku mencari secerca kenikmatan di sana yang masih bisa layak kutelan. Rasa lapar tak akan bisa membuatmu jijik. Setiap hari saat membuka mata, yang Anda ingat hanya perut dan perut. Ia terdiam dan mengalihkan pandangannya luas, menembus angkasa langit malam ini. Aku hanya terdiam terpaku dengan mulut terbuka. Betapa aku tak percaya setengah mati. Bagaimana mungkin seandainya sekarang aku berada di posisi ini. Aku yang terlahir dari keluarga sederhana namun penuh kehangatan. Uang bukan masalah. Aku hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuaku mendapatkannya. Semuanya cukup, tapi ternyata itu bukan kebahagiaan. Itu hanya nafsu sesaat. Aku memang memiliki segalanya, tapi tidak dengan cinta. Selalu ada yang kurang setiap hari. Tanpa kebersamaan kita mati. Terutama, pentingnya mensyukuri apa yang ada. Aku menarik tangan dan menjabat tangannya kuat-kuat yang tinggal 2 jari meski sedikit terisi karena aneh menurutku. Aku memberikannya sedikit pelukan hangat. Ia tersenyum memamerkan mulutnya yang bau alkohol dan bau WC umum. Aku menyerahkan tasku padanya. Ambillah, aku tak mengenalmu. Tapi kamu memberiku banyak alasan hari ini. Kenapa aku harus kuat menghadapi di hidupku sekarang dan nanti? Bukankah hidup harus tetap dijalani? Aku sadar masih punya segalanya. Bodoh sekali cuman karena cinta semangatku hilang. Belum tentu ia jodohku, belum tentu ia juga memikirkan hal yang sama rasa sakitku. Aku berlari menuruni tangga, meninggalkan ia sendiri yang masih terdiam, menatap kembali langit yang menampakkan bintang-bintang kecil yang berkelip dengan jenaka seakan hari ini tak akan berlalu. Ketika aku akan menapakkan jalan, kekasihku sedang berdiri di depanku dengan bunga mawar banyak sekali di tangannya. Sementara di belakangnya orang tua dan adikku yang berdiri di samping mobil. Kami saling terdiam untuk beberapa saat. Ia memulai. Maafkan aku sayang, ternyata aku yang salah menilaimu. Makasih ya, sudah membuat hidupku lebih berharga karena ini. Ia menyerahkan bunga dengan sebuah diari usang punyaku yang entah dari mana ia mendapatkannya. Tapi disinilah aku bisa menulis, menitikan setiap masalah. Rasa banggaku atas kekasihku ini, aku memeluk erat tubuhnya lama. Kami terdiam diiringi tangis dan canda menghiasi malam. Sementara kedua orang tuaku tersenyum senang. Aku mengajak kekasihku menaiki tangga untuk mengenalkan pada orang yang mengajarkanku banyak hal. Khususnya arti bersyukur. Kami menapaki jalan tangga dan melirik sekeliling dan mencari, namun sosok itu hilang tak berbekas. Kami turun dan pergi ke mall bersama orang tua dan adikku untuk merayakan ulang tahunku. Walaupun tetap aku tak dapat sepeda motor karena tak lulus, tapi bukan berarti kehangatan ini harus terakhir. Unsur intrinsik cerpen bangkit. Yang pertama, tema jangan mudah putus asa dalam kehidupan. Yang kedua, latar waktu malam hari. Seperti pada kutipan, cahaya bulan malam ini begitu indahnya. Yang kedua, latar tempat, di pinggir jalan dan di atas jembatan. Seperti pada kutipan, aku termenung di pinggir jalan memegang kepalaku yang sakit. Di sini, di atas jembatan tua ini, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Latar suasananya sunyi sepi. Seperti pada kutipan, aku berjalan menyusuri lorong malam sepi dan gelap. Alurnya alur maju, karena jalan cerita dijelaskan secara runtut mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan diakhiri cerita terdapat penyelesaian konflik.
Yang keempat, penokohan. Aku mudah putus asa, kurang bersyukur dan selalu mengeluh. Seperti pada kutipan, kenapa kamu menolongku? Aku sudah tidak berarti lagi. Aku hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuaku mendapatkannya. Pria pemabuk dan kuat menghadapi beratnya kehidupan. Seperti pada kutipan, seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri dengan jalan yang tak beraturan. Hidup di jalan sepertiku ini hawanya sangat dingin dan penuh nyali besar, bahkan untuk tertidur saja itu sulit. Yang kelima, sudut pandang. Di sini sudut pandang, saya mengambil sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Seperti pada kutipan di mana cerpen Bangkit ini menggunakan kata ganti aku sebagai tokoh utama dan mengisahkan tentang dirinya sendiri. Yang kedua itu nilai moral. Saat tokoh aku menyadari selama ini ia hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tua mendapatkannya. Kita seharusnya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tidak hanya menuntut sesuatu, karena di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Nilai perjuangan. Pria pemabuk berjuang bertahan hidup di jalanan yang keras. Di kehidupan nyatanya banyak orang yang melakukan apapun untuk berjuang hidup, di mana kita harus berjuang mempertahankan hidup di dunia yang keras ini. Yang ketiga, nilai kepedulian. Saat pria pemabuk menyelamatkan tokoh aku terjun dari jembatan. Hanya orang yang membutuhkan bantuan kita saat menghadapi masalah, kita seharusnya membantu mereka. Bukan hanya membiarkannya. Yang ketujuh itu amanat. Jadi di sini jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya kehidupan. Yang kedua, bersyukurlah atas apa yang telah kita miliki. Yang ketiga, hidup tidaklah sempurna. Kadang manusia di atas, kadang di bawah. Yang keempat, jangan lari dari permasalahan. Yang kelima, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Yang keenam, masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen Bangkit. Yang pertama, latar kepengarangan penulis. Penulis menjumpai beberapa reaksi masyarakat saat mereka gagal dan putus asa, di mana dalam cerpen ini penulis ingin menginspirasi, memotivasi orang-orang dalam menghadapi kerasnya kehidupan melalui ceritanya. Yang kedua, keyakinan penulis, di mana penulis yakin bahwa kejadian ini banyak ditemui di masyarakat. Banyak orang yang bunuh diri karena putus asa, maka penulis menggambarkan situasi tersebut dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, masyarakat pembaca. Pembaca dapat mengambil hikmah dari cerpen ini karena cerpen ini mengandung masalah-masalah yang ada di masyarakat dan masih banyak orang yang memiliki masalah yang sama dengan cerpen ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.